Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati, dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jagat, juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan kami untuk bisa cuti, dan salah satu hal yang kami lakukan selama kami cuti, kami memang ada melayani di gereja di Jawa Timur ya Bapak Ibu Saudara, itu di gereja karismatik. Pada beberapa kesempatan saya selalu juga menyempatkan diri untuk datang ke gereja-gereja yang besar. Baik itu yang di Surabaya, yang di Malang. Gereja sekali datang bisa ribuan orang. Nah, Bapak Ibu Saudara, selama saya cuti, saya perhatikan gereja-gereja ini, ada satu yang menarik bagi saya untuk saya bisa simpulkan, bahwa orang-orang datang ke gereja itu, saya tidak begitu yakin mereka mencari Tuhan. Gereja begitu besarnya dan banyak orang datang, nampaknya mereka memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Namun saya perhatikan mereka sepertinya tidak betul-betul mencari Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu Saudara? Karena hampir setiap gereja megachurch ya yang saya datangi, semuanya itu menawarkan berkat. Dan saya kira inilah yang menarik bagi orang-orang itu untuk datang ke gereja. Jadi gereja yang megachurch ini tadi menawarkan berkat, kemewahan, kemuliaan. Jika seakan-akan ya, kalau saya simpulkan itu, jika kamu ikut Tuhan, maka hidupmu itu akan dimuliakan. Jika kamu ikut Tuhan, maka apapun yang kamu inginkan itu akan diberikan kepadamu. Saudara, kita semua orang pasti tertarik. Dan saya kira itu satu poin yang menarik, banyak orang itu datang yang nampaknya beribadah, tetapi saya lihat sebetulnya mereka itu tidak benar-benar beribadah. Karena sebetulnya tanpa gereja sadari, gereja ketika menawarkan berkat, kemuliaan, keagungan, tanpa ada penderitaan, tanpa ada tantangan, seakan-akan kalau ikut Tuhan itu bebas dari sakit, bebas dari penderitaan, bebas dari semuanya, seperti itu. Jadi itu sebetulnya yang menarik bagi orang-orang untuk datang ke sana.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari ya, kita juga datang ke gereja, kita beribadah, kita itu coba kita koreksi diri. Apakah kita betul-betul mencari Tuhan? Atau sebetulnya kita hanya berusaha untuk memelihara hidup kita yang duniawi. Nah, di sini Paulus mengingatkan kepada jemaat di Kolose. Di situ dikatakan, karena itu kamu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati. Sebab kamu telah mati. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dalam arti, Alkitab mengajarkan kepada kita, hal-hal duniawi itu seharusnya kita telah mati, Bapak Ibu Saudara. Seharusnya kita telah mati. Sebaliknya kita belajar untuk memikirkan perkara yang Kristus pikirkan. Perkara yang Kristus ajarkan kepada kita, yaitu perkara yang di atas. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Lalu kita datang berbakti ya, apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan tentunya berkat, ya, itu wajar, itu normal. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita betul-betul berusaha untuk memiliki pikiran Kristus, yang Kristus inginkan dari kita itu apa sebetulnya? Apakah berkat? Tentu Kristus ingin memberkati kita. Tetapi yang utama itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita beribadah, yang Kristus inginkan itu karakter kita. Itu yang Kristus inginkan. Bagaimana respon kita ini terhadap dunia? Bagaimana respon kita ini terhadap kejahatan? Bagaimana respon kita ini terhadap kecurangan? Itu yang Kristus inginkan, bukan berkatnya. Beberapa hari yang lalu Tuhan izinkan Los Angeles kebakaran ya, dan banyak orang Kristen, banyak gereja juga yang dibakar. Tapi menariknya saudara, dari 10.000 rumah hancur, yang meninggal itu sekitar 20-an kalau nggak salah. Tidak banyak. Saudara, sebetulnya kalau saya perhatikan, apa sih yang sedang Tuhan ajarkan kepada orang-orang Kristen yang Tuhan izinkan untuk mengalami kesusahan seperti itu? Sebetulnya saya kira ya Bapak Ibu Saudara, yang Tuhan inginkan itu bagaimana orang-orang Kristen ini merespon ketika harta benda mereka itu hilang. Kira-kira kamu itu tetap setia enggak kepada Tuhan? Kira-kira kamu memiliki karakter Kristus enggak ketika kamu berhadapan dengan masalah seperti itu? Ya, Bapak Ibu Saudara, ini perkara yang di atas yang Tuhan inginkan kita miliki. Bukan hanya berkat materi melulu. Tuhan pasti sediakan. Tuhan pasti cukupkan. Tapi yang lebih penting itu bukan itu Bapak Ibu Saudara. Yang lebih penting itu adalah karakter kita ini. Ada seorang anak Tuhan bersaksi kepada saya. Itu Pak Robi, orang itu dulu rajin loh ke gereja. Dia dari Buddha. Ikut doa pagi, ikut doa malam, ikut ini, ikut itu, rajin sekali. Tapi sekarang meninggalkan gereja, balik lagi ke agamanya yang dulu. Saudara, ujung-ujungnya pada waktu saya coba tahu apa sih sebetulnya yang dicari orang ini. Dia kecewa kepada Tuhan karena Tuhan ternyata tidak seperti yang dia
yakini selalu memberi berkat, berkat, berkat. Saudara, itu banyak sekali terjadi. Sekarang bagaimana dengan kita? Yang Tuhan inginkan dari kita itu adalah kita memiliki karakter seperti Kristus. Jangan biarkan Bapak Ibu Saudara hal-hal duniawi ini mengendalikan hati dan pikiran kita, sehingga motivasi kita di dalam ibadah itu bukan lagi kepada Kristus, tetapi kepada berkat-Nya itu sendiri. Satu hari teman saya pernah berkata kepada saya, aku itu orang baik loh. Dulu itu aku itu orang baik. Aku tuh tidak marah, aku bukan pemarah. Aku itu orang yang suka mengampuni. Aku itu, pokoknya aku tuh orang baik. Singkat cerita ya, ini teman saya sendiri. Saudara saya cuma jawab singkat sama teman saya. Iya, kamu itu dulu baik. Kamu dulu itu orang yang suka mengampuni, murah hati. Kenapa? Karena dulu tidak ada orang yang melukai hatimu. Betul nggak, saudara? Kita ini orang baik, saudara. Kalau memang tidak ada yang melukai hati kita. Coba kalau saudara, engkau dilukai. Daging kita ini dilukai. Kena silet gitu loh ya. Saudara, engkau sekarang tubuhku kuat. Oh iya, tubuhmu kuat sekarang. Tapi begitu tubuhmu itu terluka, kamu itu akan sakit-sakit ya. Hatimu terluka itu tidak mudah untuk mengampuni. Tapi justru disitulah Bapak Ibu Saudara, karakter kita itu dibentuk. Untuk kita memiliki pikiran Kristus, memang tidak mudah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar ketika kita mencari Tuhan, jangan biarkan hati dan pikiran kita itu dikuasai cuma berkat-berkat materi. Tapi biarkanlah karakter kita ini bertumbuh menjadi seperti Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berterima kasih, kami diingatkan oleh firman-Mu, supaya kami mencari Engkau bukan karena berkat, tetapi firman-Mu telah berkata bahwa kami telah mati terhadap dunia ini. Dan kami telah dibangkitkan di dalam Yesus Kristus. Jika Engkau mendapati selama ini motivasi kami hanyalah berkat materi, duniawi, Tuhan ampunilah kami. Tolonglah kami untuk kami bisa memiliki iman yang bertumbuh, sehingga karakter kami ini menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Berkatilah hidup kami, dan biarkan Engkau dipermuliakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.